Adegan dimulai dengan menampilkan tahun 2077 di Amerika Serikat. Kala itu, siaran berita di televisi dan radio mengumumkan bahwa presiden menghilang dan kabar tentang ancaman bom nuklir yang akan segera diluncurkan. Namun kabar itu terabaikan karena suatu pesta di mana tuan rumah mematikan seluruh perangkat elektroniknya dan mengajak semua tamu undangan untuk bersenang-senang. Adegan berpindah ke taman. Cooper menghibur anak-anak dengan pertunjukan koboi. Setelah pertunjukan selesai, pria itu menyaksikan bom jatuh ke kota dan para tuan rumah bersembunyi di dalam bunker mereka, sementara tamu lainnya pergi menyelamatkan diri menggunakan mobil. Begitu juga dengan Cooper yang pergi bersama istrinya. Mereka melarikan diri dengan menunggangi kuda dan melihat ledakan dari kejauhan. 219 tahun kemudian, sebagian manusia hidup di dalam vault, sebutan untuk bunker bawah tanah karena saat ini permukaan bumi dianggap terlalu berbahaya. Lalu kita diperkenalkan dengan Lucy, seorang gadis dari Vault 33 yang memiliki beragam keterampilan dan ilmu pengetahuan. Pada suatu hari, Lucy meminta izin untuk ikut dalam pertukaran trainel dengan Vault 32, yaitu suatu acara untuk memulai hidup baru bersama seorang suami, dan para dewan menyetujui permintaan itu. Semua anggota keluarga merasa bahagia dan membantu Lucy agar tampil cantik di acara tersebut. Bahkan mereka mengadakan pesta kecil untuk merayakannya. Kemudian mereka mengantar Lucy ke pintu masuk Vault 32 untuk menemui calon suami bernama Monty. Beberapa saat kemudian, pria itu bergabung dengan Vault 33 dan melangsungkan pernikahan secara resmi. Saat semua orang asyik menikmati pesta, pasangan pengantin itu pergi ke kamar untuk menikmati kebersamaan mereka. Di saat yang bersamaan, Norman, saudara laki-laki Lucy, mengunjungi Vault 32 dan terkejut melihat lahan gandum mereka telah mati. Lalu Norman pergi ke rumah terdekat dan melihat keadaannya kacau berantakan, seolah-olah ada yang merusaknya. Keanehan juga terjadi saat pemuda itu masuk ke salah satu ruangan dan menemukan pemimpin Vault tewas terbunuh. Lucy mendengar suara teriakan dan tembakan dari kejauhan. Gadis itu merasa curiga, lalu mengambil gelang yang disebut Pip-Boy untuk memindai Monty yang ternyata berasal dari Wasteland. Dalam artian sebenarnya, pria itu beserta keluarganya adalah perampok yang menyusup ke dalam Vault. Setelah merampok Vault 32, mereka berpura-pura menjadi penduduk lokal untuk mendapatkan akses ke Vault 33. Keadaan semakin kacau saat Monty berusaha menyerang Lucy. Lucy berhasil mengalahkan Monty, namun harus merawat luka tusukan di perutnya. Setelah itu, ia keluar dari kamar dan menemukan banyak orang yang disayanginya telah tewas. Gadis itu bergerak sangat hati-hati. Di adegan lainnya, Norman hampir saja tewas hingga akhirnya berhasil diselamatkan. Kemudian Hank dan Lucy berlari ke koridor yang menghubungkan Vault dan menemukan perampok itu menyandera beberapa teman mereka. Sang pemimpin bernama Moldaver memaksa Hank untuk memilih antara Lucy atau para sandera. Akhirnya Hank memilih untuk menyelamatkan Lucy. Ia mengunci Lucy di dalam lemari, kemudian para perampok melumpuhkannya dengan suntikan obat penenang. Mereka juga memperingatkan para sandera agar segera menyelamatkan diri dan pergi meninggalkan Vault. Setelah kejadian itu, para penghuni yang selamat mulai membersihkan dan mengurus jenazah untuk dijadikan pupuk. Setelah selesai merawat lukanya, Lucy bergabung dalam rapat bersama anggota dewan. Ia meminta tim pencarian untuk menemukan keberadaan sang ayah. Namun semua orang menolak karena kondisi Wasteland dianggap terlalu berbahaya. Di kesempatan lainnya, Norman berhasil meyakinkan si penjaga bernama Chad agar membuka gerbang secara diam-diam. Sebenarnya Chad ingin pergi bersama
bersama Lucy, namun gadis itu terpaksa memberikan suntikan obat penenang, lalu ia berpamitan pada Norman dan akhirnya meninggalkan Vault. Ini adalah pengalaman pertama Lucy melihat dunia luar. Sementara itu, di belahan bumi lainnya, Max sedang berlatih dengan Brotherhood Steel, suatu organisasi yang memiliki misi mempertahankan teknologi canggih agar tidak disalahgunakan oleh manusia. Mereka menggunakan teknologi ini untuk mencegah datangnya bencana. Max sering dirundung oleh beberapa temannya, bahkan sang pelatih juga tak segan memukulnya karena pemuda itu tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Suatu sore, pesawat kargo mendarat di lapangan pelatihan, sehingga para kadet bisa melihat baju zirah T-60. Lalu Max dan Dan diam-diam mengamati baju zirah tersebut dari jarak dekat, mengingatkan kenangan masa kecil Max untuk bergabung dengan Brotherhood. Namun pada akhirnya, Max mengetahui beberapa kadet telah terpilih dan salah satunya adalah Dan, pemuda yang merasa iri sekaligus sedih karena ia harus mengubur impian dan kehilangan sahabat terdekatnya. Keesokan paginya, Dan berteriak karena beberapa pisau cukur menancap dan melukai kakinya saat akan menggunakan sepatu boots. Semua orang menyalahkan Max atas kejadian itu dan mereka membawa Max untuk diinterogasi. Pemuda itu bersumpah bahwa ia tidak bersalah dan bersedia melakukan segala hal meskipun harus mengorbankan dirinya. Seperti mendapatkan kejutan, pemuda itu menggantikan posisi Dan sebagai seorang squire. Beberapa waktu kemudian, Max mengikuti upacara inisiasi, di mana salah seorang ksatria bernama Titus meninggalkan bekas luka sebagai simbol resmi menjadi salah satu anggota Brotherhood. Setelah upacara selesai, Max bergabung dalam misi menemukan seorang pria buronan yang melarikan diri dari Enclave, suatu organisasi militer bentukan USA. Sesuai dengan informasi yang diterima, pria ini mencuri sesuatu yang sangat berharga dan mereka harus mengembalikannya untuk menghindari terjadinya bahaya yang lebih besar. Kini, Max beserta ksatria lainnya ditugaskan dalam misi rahasia dan Max sangat antusias untuk memulainya. Sementara itu, di tempat lain, sekelompok pemburu bayaran berhasil menerobos masuk ke suatu benteng. Lalu mereka berjalan menuju pemakaman karena mencari pemburu terkenal yang ditawan beberapa tahun. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah kuburan dengan kantong infus dan tabung yang tergeletak di atas permukaan tanah dan menyadari bahwa si pria itu adalah Ghoul bernama Cooper, seorang manusia yang mengalami mutasi. Kemudian, mereka menyusun rencana untuk mendapatkan hadiah incaran Brotherhood. Namun salah satu dari anggota kelompok itu mengetahui bahwa Ghoul akan pergi ke California untuk mencari Moldaver. Karena merasa tersinggung dengan pembicaraan tentang masa lalu, Cooper pun mengakhiri semuanya. Suatu kilas balik di Enclave mengungkap bahwa seorang dokter bernama Wilzik ikut serta dalam program pembiakan anjing. Namun pria itu menolak kebijakan membakar anak anjing yang baru lahir dengan berat kurang dari 10 ons. Kemudian Wilzik dengan sengaja memalsukan rekam medis untuk menyelamatkan nyawa seekor anak anjing yang mengalami kekurangan berat badan. Diketahui anjing ini diberi nama CX-404 dan selama bertahun-tahun Wilzik melatihnya menjadi hewan peliharaan yang setia, selalu menemaninya saat melakukan eksperimen rahasia. Hingga pada suatu hari, pria itu menyuntikkan sebutir peluru berwarna biru pada bagian leher. Namun salah seorang rekan mengetahui tindakan tersebut. Lalu Wilzik dan CX-404 melarikan diri dari tempat tersebut hingga akhirnya mereka menjadi buronan para Brotherhood. Kembali ke Lucy yang menelusuri wasteland dan menemukan sisa-sisa suatu keluarga, memilih meneguk racun untuk mengakhiri semuanya. Malam harinya, Lucy tidur di dekat api unggun dan tiba-tiba terbangun karena suara gertakan CX-404 menyerang seekor kecoa bermutasi. Lalu muncul seorang pria yang diketahui identitasnya sebagai Wilzik yang mendesaknya agar kembali ke Vault. Namun Lucy menolak pergi sebelum bertemu sang ayah karena kecewa dengan perkataan
kenyataan itu, Wilzik dan CX-404 pergi meninggalkannya begitu saja. Keesokan harinya, Wilzik dan CX-404 berhenti untuk beristirahat sejenak. Di sekitar tempat itu terdapat beberapa tong sampah limbah kimia terbuang, lalu tiba-tiba saja CX-404 masuk ke dalam suatu gua dan kembali dengan sepotong tangan manusia. Hal ini membuat Wilzik menyadari bahwa monster berbahaya ada di dekat mereka. Di sisi lain, Max mencoba membangun komunikasi dengan Night Titus. Namun pemuda itu malah diabaikan. Akhirnya Titus yang bosan meminta pilot untuk mendarat lebih awal tanpa memperdulikan wilayah yang seharusnya menjadi tugas mereka. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di gua misterius dan Max menemukan bukti bahwa Wilzik pernah singgah di tempat ini. Kemudian mereka masuk ke dalam gua dan secara tiba-tiba diserang oleh beruang mutan yang dikenal dengan sebutan Yao Guai. Max melepas helm Night Titus dan mengambil beberapa obat dari tasnya. Namun pria itu malah menyalahkan Max atas kejadian tersebut. Pemuda itu merasa kesal karena seharusnya Titus tidak bertindak ceroboh. Kemudian Max memutuskan untuk tidak memberikan obat tersebut dengan alasan Titus tidak pantas menjadi seorang kesatria. Tak lama kemudian Titus pun tewas dan Max mengambil armor lalu menguji kekuatannya. Adegan beralih ke Lucy yang berjalan cukup jauh sampai tiba di Philly, namun tidak ada yang memperhatikannya. Kemudian gadis itu melihat beberapa teknologi Vault terpajang di suatu toko dan terlibat percakapan dengan si pemilik. Namun keanehan terjadi saat Lucy menyebut nama Moldevar. Wanita itu benar-benar ketakutan dan mengusir Lucy keluar dari tokonya. Beberapa saat setelah meninggalkan toko, Lucy bertemu dengan Wilzik yang lagi-lagi memintanya agar cepat kembali ke Vault. Tiba-tiba Cooper muncul dan membuat keonaran. Transport out of Philly. Lucy memanfaatkan situasi untuk menyusup ke dalam toko dan menemukan nama Moldevar di buku catatan penjaga serta mengambil beberapa senjata untuk melindungi dirinya. Sementara itu, Cooper berhasil melumpuhkan para penjaga dan pria itu masih berusaha menangkap Wilzik. Tak lama kemudian, Max datang dan memohon pada Lucy agar menyelamatkan Wilzik. She said stand down. Wanita penjaga itu memasangkan kaki palsu yang terbuat dari logam dan segera memberitahu Lucy agar membawa Wilzik bertemu dengan Moldevar. Sementara itu, Cooper dan Max masih terus bertarung. Read the manual. Beberapa saat kemudian, Cooper menyembuhkan CX-404 dan mengikuti arah anjing itu mencari tuannya. Sementara adegan lain menampilkan Wilzik meminta Lucy untuk beristirahat dan mengatakan bahwa ia telah meminum sianida untuk mengakhiri segalanya. Sebelum meninggal, Wilzik berpesan pada Lucy agar membawa potongan kepalanya untuk diberikan pada Moldevar karena dengan cara itulah masa depan bisa diubah. Meskipun terdengar tidak menyenangkan, akhirnya Lucy mengabulkan permintaan terakhir tersebut karena tidak memiliki pilihan lain. Beberapa saat kemudian, Cooper tiba dan menemukan tubuh Wilzik sudah tak bernyawa. Kemudian ia melanjutkan perjalanan dengan mengikuti jejak kaki Lucy. Sementara itu, Lucy memutuskan berkemah karena hari mulai gelap. Gadis itu memeriksa kepala Wilzik dengan seksama, namun percikan listrik dirasakan setiap kali menyentuh bagian leher. Untuk berjaga-jaga, Lucy menempelkan pelacak di dalam lubang hidung potongan kepala tersebut.
Adegan berpindah ke Max, suatu pesan dari markas terdengar melalui radio komunikasi, sehingga pemuda itu dengan terpaksa meniru suara Titus dan memberitahu mereka bahwa Squire-nya telah tewas. Namun para pemimpin menyatakan bahwa mereka akan mengirimkan penggantinya. Max panik dan menghancurkan radio tersebut, kemudian pemuda itu pergi ke pasar untuk membeli bagian-bagian yang dibutuhkan. Karena Max tidak memiliki cukup uang, ia tak punya pilihan selain menjual beberapa giginya. Beberapa saat kemudian, Max kembali ke tempatnya semula dan menemukan armornya dirusak oleh beberapa penjara. Pemuda itu mencoba melawannya dan I try to make believe there's nothing. If they ask me, I guess I'd be. Di saat yang bersamaan, pesawat dari Brotherhood muncul dan mengirimkan Squire baru bernama Thaddeus. Sementara itu, Max tidak memiliki pilihan selain menggunakan armor dan berpura-pura menjadi Titus. Kini mereka melanjutkan perjalanannya di Wasteland. Thaddeus menceritakan masa lalunya yang sering menjadi korban perundungan di antara rekan-rekan. Lalu ketika Max datang sebagai anggota baru, Thaddeus mengalihkan kekesalannya pada Max. Sementara itu, para Dewan Vault 33 telah memutuskan hukuman bagi Chad dan mencabut tugasnya sebagai penjaga gerbang. Sedangkan Norman dihukum untuk mengantarkan makanan untuk tahanan yang dipenjara. Selain itu, Dewan juga mengumumkan rencana rehabilitasi untuk para tahanan dengan tujuan mengajak mereka menjadi warga tetap. Saat ini, Lucy tiba di suatu kota yang terendam air. Ketika mendekati seekor rusa untuk berinteraksi, tiba-tiba saja sesosok monster muncul ke permukaan dan memangsa rusa tersebut. Tak lama kemudian, monster itu kembali muncul untuk menyerang Lucy. Gadis itu segera bersiap untuk melompat ke dalam air, namun tiba-tiba saja Cooper muncul. Kemudian Lucy menceritakan semua kronologinya, kejadian saat ia tiba-tiba diserang oleh monster air. Namun Cooper tetap mengikat dan melemparkannya ke dalam air sebagai umpan. Karena merasa kalah, Cooper memutuskan untuk pergi dan menyeret Lucy bersamanya. Beberapa saat kemudian, Max dan Thaddeus tiba di kota tenggelam dan monster penghuni tempat itu mencoba menyerang mereka. Setelah menempuh perjalanan panjang, Lucy dan Cooper tiba di suatu klinik tua. Mereka menemukan seorang ghoul lainnya yang meronta-ronta karena kehabisan obat. My mom used to... Beberapa waktu kemudian, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan berhenti untuk meminum genangan air kotor. Tiba-tiba saja Cooper mulai terbatuk-batuk dan Lucy memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Cooper memotong salah satu jari Lucy sebagai pembalasan. Tak lama kemudian, mereka tiba di Super Duper Mart, di mana Cooper berencana menukarkan Lucy dengan obat yang membuatnya waras. Namun, sesuatu terjadi pada Cooper sesaat setelah Lucy memasuki gedung tersebut. Di saat yang bersamaan, Lucy bertemu dengan robot yang memberinya jari palsu sebelum mengungkapkan niatnya untuk mengambil beberapa organ tubuh Lucy. Tak lama kemudian, gadis itu siuman saat ditandu dan melihat beberapa ghoul dijaga oleh dua orang manusia tak dikenal. Sesampainya di ruangan operasi, robot itu mengarahkan gergaji listrik pada Lucy. Hold still now. Excuse me.
Lucy berhasil menemukan senjata dan sebotol cairan bersifat korosif, lalu menggunakannya untuk mengancam dua orang yang tak dikenal agar melepaskan semua sandera tanpa terkecuali. Lalu mereka menyetujui dan membebaskan semua gol tersebut, namun tiba-tiba saja Hello there. bahkan salah seorang wanita berwujud ghoul bernama Martha juga ikut menyerang, sehingga Lucy tidak punya pilihan selain mengakhiri semuanya. Tak lama kemudian, Lucy berhasil keluar dari tempat itu dan memberikan beberapa botol obat kepada Cooper. Karena penasaran, ghoul itu masuk ke dalam bangunan dan menemukan banyak obat lainnya. Tentu saja Cooper tak menyanyiakan kesempatan ini. Selain itu, ia juga menemukan kaset film. Sebuah film di mana menampilkan dirinya saat masih menjadi seorang aktor. Adegan berpindah ke Vault 33 di mana Norman mencoba kembali memeriksa catatan Vault 32, namun aksesnya selalu ditolak. Kemudian pemuda itu mengajak Chad pergi untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Mereka memeriksa Pip-Boy pada salah satu jasad dan mengetahui bahwa tanda terakhir kehidupan mereka terdeteksi 2 tahun yang lalu sesuai dengan kondisi di sekitar Vault, dan itu menandakan juga bahwa mereka mengakhiri satu sama lain. Setelah mengumpulkan beberapa bukti, Norman mengetahui bahwa perampok itu masuk dengan menggunakan Pip-Boy, ibunya. Kembali ke Max dan Thaddeus yang saat ini beristirahat di stasiun terbengkalai. Pada akhirnya pemuda itu mengungkap identitas aslinya pada Thaddeus, namun Thaddeus terlalu takut pada Brotherhood, menolak untuk membantu Max dalam kebohongan. Keesokan harinya, Red Roaches menyerang Armor Max. Beruntung Lucy datang tepat waktu dan membantu menyingkirkannya. Gadis itu membuka pelindung wajah Max, tetapi ragu untuk membantu karena ia tak bisa lagi percaya dengan setiap orang yang ditemui. Tiba-tiba saja, Lucy merasakan nyeri dan Max terpaksa mengungkap identitas aslinya sebagai Titus dan memohon pada Lucy agar membantunya keluar dari Armor. Dan sebagai gantinya, Max akan memberikan obat agar keduanya bisa selamat. Dengan cepat, Lucy membebaskan Max sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian, Lucy kembali pulih dan menawarkan kesepakatan. Ia akan menggunakan alat pelacak untuk mendapatkan kembali kepala Wilzik dan membantu Max kembali ke Brotherhood. Sedangkan Max harus menyelamatkan ayah Lucy dengan armor yang dimilikinya. Pemuda itu pun setuju dan mereka menyusuri wilayah Wasteland hingga sampai di sebuah jembatan dengan penyintas lainnya. Max terlibat percakapan untuk memastikan tidak ada yang membawa senjata. Lalu mereka semua berjalan dengan tangan terangkat ke atas, akan tetapi salah satu penyintas itu melihat Pip-Boy milik Lucy dan akhirnya ternyata para penyintas itu golongan Fiends atau pemakan manusia. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan sampai ke Shady Sands, salah satu tempat di Republik California dengan populasi 34.000 jiwa setelah perang. Dan Lucy terkejut karena tujuan dari Vault seharusnya adalah untuk memperbanyak populasi manusia di dunia. Namun kenyataannya ada jauh lebih banyak orang yang ada di Wasteland dibanding dengan Vault itu sendiri. Ia pun merasa dibohongi. Untuk menenangkan Lucy, Max menunjukkan suasana pasca perang di mana terlihat jurang dan kota besar yang hancur. Di saat yang bersamaan, Lucy menyadari pemuda itu mengalami pendarahan yang serius, sehingga mereka mencari pertolongan pertama di laboratorium Hawthorne. Namun Lucy berjalan terlalu cepat dan Max kehilangan petunjuk. Beberapa saat kemudian, pemuda itu menemukan gudang peralatan medis dan tiba-tiba saja
Adegan beralih ke Norman yang curiga dengan Pip-Boy sang ibu. Lalu ia mengajak Chad untuk menyelidiki dan menyadari bahwa para perampok itu sebenarnya berniat menguasai Vault 31. Sementara itu, semua penghuni Vault 33 melakukan voting untuk pengawas baru mereka dan Betty lah yang memperoleh suara terbanyak. Waktu terus berlalu, akan tetapi Norman merasa ada suatu kejanggalan yang harus ia ungkap, sehingga pemuda itu memutuskan untuk memeriksa catatan pemilihan dan menemukan bahwa semua pengawas yang terpilih berasal dari Vault 31 termasuk Betty. Bahkan hal yang sama juga terjadi di Vault 32. Keesokan harinya, Betty mengumumkan bahwa ia sudah berbicara dengan warga Vault 31 dan mereka sepakat untuk memulai pembangunan Vault 32. Ketika warga Vault 33 menjelajahi Vault 32, Norman terkejut ketika sama sekali tidak menemukan jasad seperti yang ia lihat sebelumnya. Kecurigaannya mulai muncul sehingga ia memulai percakapan dengan Betty. Wanita parubaya itu meyakinkan Norman bahwa Pip-Boy tersebut telah dikubur bersama ibunya. Suatu kilas balik menampilkan masa lalu Cooper saat masih menjadi aktor. Pria itu sempat menjadi bintang utama iklan Vault-Tec dan merekam tur di dalam Vault 4, serta menyatakan bahwa tempat itu akan memberikan perlindungan dari para komunis. Vault ini diisi oleh para ilmuwan dan akan ada 80 orang yang akan melakukan uji coba selama 5 tahun. Lalu adegan beralih di suatu pesta di mana Cooper merasa kecewa saat mendengar obrolan teman-temannya. Efek perang yang akan datang menjadi salah satu penyebab berakhirnya industri hiburan Hollywood dan menganggap bahwa masa depan mereka saat ini sangat bergantung dengan perusahaan Vault-Tec dengan cara membantu mempromosikan produk-produknya. Begitu juga dengan Barbara yang ikut bergabung dengan perusahaan itu. Situasi ini membuat Cooper mulai khawatir dengan masa depan keluarganya. Vault memiliki aturan yang sangat ketat, seperti salah satunya tidak memperbolehkan adanya hewan peliharaan. Hal ini sedikit menggambarkan adanya kehilangan kebebasan dan sering memicu pertengkaran dengan Bart. Kembali ke masa sekarang, di mana dua orang sheriff menangkap Cooper dan membawanya kembali untuk bertemu dengan bos mereka bernama Sorrel. Para sheriff ini menganggap Goal sebagai suatu ancaman hingga akhirnya keributan pun terjadi. Kini hanyalah Sorrel dan Cooper yang memulai percakapan tentang seorang wanita bernama Moldaver. Adegan berpindah ke masa lalu, di mana Cooper mengenali Moldaver dari suatu pertemuan rahasia dan mengakui dirinya sebagai penggemar berat Cooper. Kembali ke Lucy dan Max, mereka diselamatkan oleh dokter-dokter dan meminta agar menunggu sampai efek radiasi hilang. Beberapa waktu kemudian, mereka diizinkan ke ruang makan dan menikmati hidangan yang telah disediakan, serta berkenalan dengan Overseer Ben, pimpinan Vault 4. Pria itu memberitahu beberapa aturan dan meminta agar tidak pergi ke bagian terlarang yang dikenal dengan sebutan level 12. Setelah Ben pergi, Lucy menyadari bahwa semua penghuni Vault ini dihuni oleh manusia hibrida. Merasa penasaran, gadis ini menemui Ben dan terlibat suatu percakapan yang menurutnya aneh, karena hanya Vault 4 lah yang mau menerima pengungsi dari Wasteland. Selain itu, Lucy juga kembali membahas level 12 yang membuat Ben marah dan mengusirnya. Sementara itu, Max mencoba mengambil fusi untuk memperbaiki armornya, namun aksi itu digagalkan oleh Birdie. Kemudian wanita itu memberikan Pip-Boy dan mengirimnya ke unit 428. Kali ini Lucy mengelilingi Vault 4 dan menemukan suatu ruangan yang memberikan petunjuk lain seperti puzzle. Tak lama kemudian, semua warga Vault itu mengadakan upacara tradisi yang aneh. Mereka menyembah The Flame Mother, atau lebih dikenal dengan nama Moldaver. Dengan cepat, Lucy melarikan diri dan menyelidiki lebih lanjut level 12. Dan ternyata, Lucy menemukan laboratorium dengan eksperimen yang mengerikan terhadap manusia.
Gadis itu terus menyelidiki dan menemukan banyak wanita hamil di dalam pot. Namun salah satu petugas tiba-tiba masuk untuk melakukan pemeriksaan harian dan pria itu mendengar suatu hal mencurigakan lalu mengaktifkan alarm. Pada akhirnya Lucy tertangkap oleh Birdie beserta pengawalnya. Adegan berpindah ke pantai, di mana seorang ayah dan anak laki-lakinya menggunakan detektor untuk mencari pecahan logam. Tak lama kemudian, keluarga kecil itu pulang dan menemukan Cooper di dalam rumah. Mereka terlibat dalam suatu percakapan dan terpaksa memberikan semua informasi yang diminta. Salah satunya adalah anggota keluarga mereka yang bergabung dengan kelompok Moldaver, namun tidak pernah kembali. Lalu Cooper mengancam keluarga itu, hingga akhirnya diketahui informasi lainnya bahwa saat ini Moldaver berada di observatorium. Tiba-tiba saja salah satu dari anggota keluarga itu menyerang Cooper dan kembali ke masa lalu. Cooper merasa tidak setuju dengan pidato Moldaver bahwa penemuan luar biasa yang dapat membantu kelangsungan hidup manusia semuanya berasal dari Vault-Tec. Wanita itu memperingatkan Cooper bahwa perang hanyalah bisnis, sementara Amerika sudah terlibat di dalamnya selama bertahun-tahun, dan hanya Vault-Tec lah yang mampu mengakhirinya. Lalu wanita itu memberikan mikrofon kecil pada Cooper agar dapat memata-matai Barb. Tentu saja hal ini membuat Cooper bimbang. Sesampainya di rumah, pria itu menyesali tindakannya dan membuang alat penyadap tersebut. Namun pada malam harinya, setelah melihat iklan Vault-Tec lainnya, Cooper memutuskan mencari kebenaran dan kembali mengambil alat penyadap itu. Kembali ke masa kini, di Vault 4, Ben dan Birdie mengikat Lucy dan memaksanya untuk menonton video, memperlihatkan bahwa monster dalam rekaman itu sebenarnya adalah manusia dan para penghuni saat ini hanyalah para penyintas dari semua eksperimen mengerikan di masa lalu. Lalu Lucy meminta maaf atas kesalahpahaman dan mengatakan bahwa tidak ada eksperimen di Vault 33, tempat asalnya. Lalu para penjaga menangkap gadis itu dan bersiap untuk dieksekusi. Dalam budaya Vault, eksekusi berarti mengusir kembali ke Wasteland. By banishment to the surface! Sementara itu, Max mengambil inti fusi yang menyebabkan lampu tiba-tiba padam. Pemuda itu datang untuk menyelamatkan Lucy dan membuat semua orang panik, ketakutan. Sesampainya di luar, Lucy memaksa Max agar keluar dari armornya dan mengembalikan inti fusi ke dalam Vault karena hanya itulah satu-satunya sumber mereka bertahan hidup. Disinilah Max memberitahu identitas aslinya dan mengakui perbuatannya terhadap Titus, dan Lucy menghormati apa yang dilakukan Max di masa lalu sebagai bagian dari cara untuk bertahan hidup. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk menemukan kepala Wilczek. Sementara itu, Thaddeus berhenti di pom bensin untuk memeriksa luka kakinya dan mengunci CX-404 di dalam kotak cola sebelum pria itu memutuskan untuk pergi. Beberapa saat kemudian, Thaddeus bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai dokter dan membawanya ke klinik tua untuk memberinya beberapa obat yang ditukar dengan inti fusi. Kembali ke Cooper yang saat ini tiba di pom bensin dan mendengar suara ringkikan CX-404. Ia melepaskan anjing itu dan mengikutinya. Di adegan lainnya, Thaddeus menemukan menara radio dan menelepon markas untuk meminta jemputan. Sembari menunggu, tiba-tiba saja Lucy dan Max datang. Thaddeus melepaskan anak panah itu dan secara ajaib luka menutup dengan sendirinya, menandakan bahwa dokter itu telah mengubahnya menjadi Gold. Tak lama kemudian, pesawat Brotherhood muncul dan Thaddeus takut dirinya akan diburu, maka dari itu Max membiarkannya pergi. Kemudian Max mengambil potongan kepala acak yang tergeletak di atas tanah, seolah-olah itu adalah kepala Wilczek. Pemuda itu memberikan potongan kepala yang asli pada Lucy dan memintanya untuk segera pergi.
Adegan beralih ke Vault 33 di mana semua tahanan mendadak tewas karena seseorang sengaja memasukkan racun ke dalam makanan mereka. Lalu petugas kesehatan ditangkap karena telah menyebarkan berita bahwa ini semua adalah ulah Betty. Kemudian wanita itu segera mendata semua warga termasuk Chad yang pindah ke Vault 32 bersama keluarga kecilnya, sedangkan Norman tetap tinggal di Vault 33. Di saat semua orang sibuk, Norman menyusup ke kantor Betty dan membajak komputernya untuk menghubungi Vault 31. Pemuda itu berpura-pura menjadi Betty dan mengatakan bahwa misi rahasia mereka terancam gagal sehingga wanita itu diminta kembali ke Vault 31. Tak lama kemudian, Norman beranjak menuju ke tempat yang dimaksud dan pemuda itu terkejut dengan apa yang ditemuinya. Adegan berpindah ke Max yang telah kembali ke markas utama dan menyerahkan kepala palsu itu pada pemimpinnya. Pria itu menuduh Max sebagai pengkhianat karena telah melukai Dan dan mengakhiri Titus. Namun sesaat sebelum Max dijatuhi hukuman, ia mengatakan di mana kepala asli itu dan di saat yang bersamaan, Dan mengaku bahwa ia sengaja menaruh pisau di sepatunya sendiri karena takut dengan misi yang nanti akan menjadi tanggung jawabnya. Kemudian Max menceritakan bahwa Titus adalah seorang yang pengecut dan pemimpin itu menyetujui bahwa suatu saat Max akan membantunya untuk mendapatkan kekuasaan. Sementara itu, Lucy berhasil membawa potongan kepala itu sampai ke observatorium, tempat tinggal orang-orang yang hidup berdampingan dengan para Ghoul. Lalu Lucy dibawa ke suatu ruangan di mana Hank sang ayah dikurung dan wanita yang dimaksud sedang menyantap makanannya bersama sesosok Ghoul. Lucy memberikan potongan kepala itu pada Moldaver dan segera melepas chip yang tertanam di lehernya. Sebelum membebaskan Hank, wanita itu menceritakan suatu fakta pada Lucy bahwa Hank tidak dilahirkan di Vault. Di saat yang bersamaan, Norman menemukan suatu fakta bahwa pengawas Vault 31 hanyalah otak yang diawetkan menjadi robot. Sistem tersebut memindai dirinya dan mendeteksi bahwa DNA Hank ada di dalam tubuh Norman. Tak lama kemudian, robot itu memulai protokol 53, namun Norman berhasil menghindar. Kemudian pemuda itu membuka pintu rahasia dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kembali ke masa lalu, saat Cooper berkunjung ke kantor Barbara karena sang istri sedang berada dalam pertemuan, maka Cooper harus menunggunya. Lalu ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadap Pip-Boy Barb dan mengetahui bahwa perusahaan Vault-Tec telah bersekongkol untuk menciptakan kehidupan yang lebih lama dengan sengaja menciptakan dunia apokaliptik agar terhindar dari perang. Saat mereka berdebat mengenai langkah selanjutnya, Barb mempunyai ide bahwa dengan memiliki 100 Vault di seluruh Amerika, maka mereka dapat melakukan eksperimen ilmiah agar dapat menyelamatkan populasi manusia. Hal ini sama persis seperti penjelasan robot operator penghuni Vault 31 pada Norman bahwa Vault 31 hanya berisi para eksekutif yang dibekukan dalam tabung cryo, sementara Vault 32 dan 33 merupakan tempat pengembangan riset beserta sumber daya manusia. Mereka dipilih secara khusus agar tercipta generasi super cerdas dan kuat yang nantinya akan mengambil alih kekuasaan setelah melakukan pemusnahan di muka bumi. Pernyataan ini mengungkapkan bahwa bom-bom tersebut sengaja dilepas untuk menciptakan monopoli, dan satu lagi fakta yang terungkap bahwa di masa lalu Hank merupakan asisten pribadi Barb. Kembali ke masa sekarang, saat Moldaver menceritakan kisah ini pada Lucy, wanita itu menyatakan bahwa Hank telah membohongi Rose, istrinya. Namun Rose cerdas dan mengikuti beberapa petunjuk yang mencurigakan sampai akhirnya ia mengetahui bahwa beberapa warga Vault telah kembali ke permukaan. Lalu Hank menutupi kebenaran itu dan menganggap bahwa semua pernyataan Rose sangat tidak masuk akal. Rose menyadari bahwa Hank menyembunyikan sesuatu sehingga ia pergi meninggalkan Vault beserta anak-anaknya, yaitu Norman dan Lucy. Ketika Hank mengetahui anak-anaknya hilang, pria itu membakar Shandy Sands, lalu membawa kembali Lucy dan Norman kembali ke Vault. Saat inilah, Lucy mulai mengingat kenangan masa kecilnya.
Lalu Moldever menjelaskan bahwa penemuan Wilczek berupa cold fusion ini melambangkan energi tak terbatas. Namun Hank tak tinggal diam, ia berusaha meyakinkan Lucy agar tidak memberikan temuannya. Selain itu Moldever juga mengungkap bahwa sosok Ghoul yang berada di meja adalah Rose. Dan Lucy meyakini kebenaran itu saat melihat kalung sama persis dengan yang digunakan oleh mendiang ibunya. Kemudian Lucy memaksa sang ayah agar memberikan kode rahasia itu pada Moldever. Sementara itu di Vault 31, Norman berusaha kabur, namun akses keluar tertutup secara otomatis, sehingga ia pun terjebak. Karena tak punya pilihan, pemuda itu memutuskan untuk masuk ke dalam salah satu pod, kembali ke kediaman Moldever. Mendadak Brotherhood tiba dengan pesawat mereka dan pertempuran pun dimulai. Hank menggunakan kekacauan ini untuk membuktikan pada Lucy bahwa perang tidak akan pernah berubah. Dengan bantuan armor, Brotherhood berhasil masuk ke salah satu ruangan dan terus menembaki siapapun yang menghalangi mereka. Tiba-tiba saja, mereka melihat bayangan Cooper yang mengetahui kelemahan armor itu. Max menggunakan kesempatan ini untuk menemui Lucy dan segera membebaskan Hank. Namun gadis itu mengungkap bahwa sang ayahlah yang membakar Shandy Sands, menghancurkan tempat tinggal Max. Di saat mereka lengah, Hank menggunakan kesempatan ini untuk membawa Lucy pergi. Namun gadis itu menolaknya, lalu muncullah Cooper. Cooper melihat pesawat Brotherhood semakin banyak yang datang, sehingga ia mengajak Lucy pergi untuk mencari Hank agar mereka bisa mengungkap konspirasi tersebut. Kemudian Lucy mengarahkan senjatanya pada Rose untuk mengakhiri segalanya. Max terbangun dan melihat Moldever berjalan menuju komputer untuk mengaktifkan cold fusion. Namun tak lama berselang, wanita itu tewas karena kehilangan banyak darah. Beberapa saat kemudian, Dan beserta tentara lainnya muncul dan mengira bahwa Max lah yang membunuh Moldever. Kini pemuda itu dianggap sebagai pahlawan. All hail Maximus! There shall be night hereafter! Adegan selanjutnya menampilkan Lucy dan Cooper telah tiba di Hollywood, yang saat ini juga menjadi bagian dari Wasteland, sementara Hank menuju ke New Vegas. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini dan ingin dilanjutkan, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas, bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!